Kembali lagi di Jejak Berkisah, tempat berbagi cerita kehidupan. Untuk yang subscribe, semoga selalu bahagia ya. Aku masih ingat aroma rumah itu, pengharum ruangan murahan yang menusuk, dan karpet lembab. Rumah 2 lantai di pinggiran Depok, dengan cat kusam di dinding, dan suara anak kecil dari dalam rumah. Aku berusia 8 tahun saat pertama kali dibawa ke sana oleh ayah. Nara, kamu duduk dulu di sini, ya. Ayah ada urusan sebentar di atas, katanya sambil mengacak rambutku. Aku hanya mengangguk, duduk di sofa tua dengan pegas yang nyaris copot, diapit 2 anak kecil yang kurasa berusia 2 dan 4 tahun, memelototiku penuh penasaran. Kakak siapa? Tanya yang lebih kecil Dita. Kamu kakak baru ya? Aldi, yang sedikit lebih besar, ikut bicara. Aku tak menjawab. Tak tahu harus berkata apa. Tak ingin berkata apapun. Tolong jaga mereka ya, Nak. Suara itu datang dari balik dinding yang memisahkan ruangan ini. Suara perempuan, manis dibuat-buat. Dia kembali menuju arah dapur. Perempuan itu, Tari. Rambutnya panjang, alisnya tipis, dan dilukis sempurna. Bibirnya merah terang seperti darah segar. Aku tahu dia bukan ibuku, tapi dia memanggilku seperti aku anaknya. Nara, bantu ibu kasih susu ke Dita ya. Ibu masih harus ngobrol sama ayahmu, pinta wanita itu. Ibu, pikirku, tapi kamu bukan ibuku. Tapi aku tak mengucapkannya. Aku hanya menatapnya bingung, lalu mengambil botol susu dari tangannya. Dan mereka pun menghilang ke lantai atas. Beberapa bulan kemudian, semuanya meledak. Hari itu, hujan deras, aku baru pulang sekolah, dan ayah belum juga pulang. Ibu duduk di ruang tamu dengan wajah kosong, ponselnya tergenggam erat. Kamu pulang langsung dari sekolah? Tanyanya pelan. Iya, jawabku, mengganti sepatu. Ayah bilang, dia mau ajak kamu jalan nanti sore? Tanya ibu. Aku terdiam. Ibu menatapku tajam, mata yang dulu hangat itu kini merah dan berair. Kamu ikut ke rumah perempuan itu lagi, tanya ibu. Aku hanya mengangguk pelan. Duduk nak, perintah ibu. Kamu tahu dia siapa? Teman ayah. Ayah minta tolong aku buat jaga adik-adik itu. Kataku ragu. Teman yang membuat rumah tangga orang lain hancur, suaranya meninggi. Teman yang menyuruh anak umur 8 tahun menjaga anak-anak lain, sementara dia tidur dengan suami orang. Aku tertegun, tak pernah mendengar ibu bicara sekeras itu. Ibu, maaf, aku nggak tahu. Suaraku kecil. Kamu nggak salah, nak. Ibu mulai menangis. Ayahmu yang salah. Aku yang salah. Kita semua cuma ikut hancur karena keputusan mereka. Malam itu, mereka bertengkar hebat. Aku duduk di tangga, menyembunyikan tubuhku di balik tembok. Kamu keterlaluan, Bayu, teriak ibu. Kamu bawa anak kita ke rumah perempuan itu. Apa kamu pikir aku bodoh? Itu cuma sebentar. Sebentar? Sebentar apanya? Dia anak kecil, Bayu. Anak kita dijadikan pengasuh agar kamu bisa enak-enakan tidur dengan istri orang. Dia bukan istri orang lagi. Sebelum kamu rebut dia masih istri orang. Aku menutup telinga. Tapi suara mereka tetap menembus, seperti pisau menancap perlahan. Sekarang aku 16 tahun. Sudah 6 tahun sejak semua itu terjadi. Tapi ingatan itu masih utuh. Utuh seperti saat aku pertama kali memeluk Dita yang demam. Sementara ayah dan Tari bercumbu di lantai atas. Mereka pikir aku akan lupa. Mereka salah. Dan mereka akan menyesal karena mengira aku masih bisa dibentuk. Setelah perceraian itu, ayah tetap berusaha berbuat baik. Mengajakku jalan, membelikanku tas sekolah baru. Kadang-kadang uang jajan lebih banyak dari biasanya. Tapi aku tidak peduli. Kamu gak bisa terus marah begini, Rah, katanya suatu malam di mobil. Kenapa enggak? Aku menatap lurus ke kaca depan. Aku gak pernah minta dilibatkan waktu kalian selingkuh. Kami cuma manusia. Bisa salah, ucap ayah membela diri. Tapi kalian pilih buat salah. Jawabku cepat.
Dan kalian bawa aku ke dalamnya. Aku 8 tahun ya. 8 ayah terdiam. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok, meski jendela mobil sudah terbuka. Dia sayang sama kamu, Rah, Tari. Dia juga ingin kalian akrab. Dia bukan siapa-siapa buatku. Suaraku tenang, tapi tajam. Dia perempuan yang menghancurkan keluarga kita. Ayah tidak menjawab. Mungkin untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata-kata. Aku masih ingat hari pertama pindah ke rumah itu. Rumah yang dulu hanya kukunjungi saat ayah berselingkuh, kini jadi tempat tinggalku. Bukan karena aku ingin, tapi karena putusan pengadilan memaksaku. Ayah terlalu gigih menebus dosa. Dia membuat hak asuh jatuh ke tangannya. Dan ibu tak punya daya untuk menahanku pergi. Nara, kamu sudah besar. Kamu harus mulai belajar menerima keadaan, kata ayah waktu itu, saat menjemputku pulang sekolah. Keadaan yang kamu ciptakan sendiri maksudmu? Aku menjawab dingin. Tari menyambutku dengan senyum palsunya. Kamar kamu di atas, sayang. Sudah ibu rapaikan semua. Ada boneka baru juga. Yang kamu suka itu, yang kelinci. Jangan panggil aku sayang. Dan kamu bukan ibu, sahutku. Melangkah melewati dia tanpa menatap. Dita dan Aldi menatapku dari meja makan. Dita berlari kecil menghampiri. Kak Nara, kita sekamar lagi enggak? Tanyanya polos. Enggak, jawabku singkat. Anak-anak itu tak tahu apa-apa, tapi keberadaan mereka membuat semua semakin menyakitkan. Mereka panggil, Tari ibu, dan panggil ayah papa. Sementara aku, anak kandungnya, merasa seperti tamu asing di rumah sendiri. Hari-hari di sana terasa seperti ditampar berkali-kali tanpa sempat menarik napas. Setiap pagi, aku mendengar suara mesra mereka dari dapur. Mas, kopinya manis banget hari ini, kata perempuan itu. Kayak yang bikin. Balas ayah, aku ingin muntah. Setiap malam, mereka bercanda di ruang TV. Kadang tertawa, kadang berbisik, dan saat aku lewat, mendadak semua hening, seolah kehadiranku membuat mereka tak nyaman. Padahal, aku yang seharusnya merasa tak diinginkan. Suatu malam, aku mendengar mereka bicara saat mereka pikir aku sudah tidur. Dia dingin banget, Mas. Aku capek. Aku udah berusaha. Dia butuh waktu, Tar. Dia belum bisa nerima semuanya. 6 tahun, Mas. Apa dia akan benci aku seumur hidupnya? Tanya perempuan itu kembali. Entahlah, aku tak tahu. Jawab ayah pelan. Aku tersenyum sinis dalam gelap. Setidaknya mereka sadar. Tari selalu mendekatiku dengan cara-cara murahan. Membelikan skincare. Membuatkan makanan favoritku. Mengajakku belanja. Tapi semua itu hanya membuatku makin muak. Nara, ibu tahu kamu marah. Tapi kamu bisa kasih ibu kesempatan kan? Tanya wanita itu. Kamu bukan ibu. Berhenti sok peduli. Kamu gak ngerti apa yang aku rasain. Ucapku. Aku ngerti. Kamu ngerti. Kamu ngerti rasanya lihat ayahmu tidur sama perempuan lain dan kamu diminta jaga anak-anak hasil pengkhianatan itu? Ujarku sinis. Tari terdiam. Wajahnya pucat. Bibir merahnya kehilangan warna. Dia tak menjawab. Dan aku pun pergi, membanting pintu kamar sekuat tenaga. Malam-malamku tak lagi tenang. Aku sering mimpi buruk. Kadang bangun dengan dada sesak. Keringat dingin mengucur. Satu malam, Dita mengetuk pintuku. Kak Nara, aku mimpi buruk. Boleh aku tidur sama kakak? Aku menatapnya. Bocah kecil, polos tak berdosa. Tapi dia simbol dari semua luka yang ayah ciptakan. Enggak, Dita. Kakak mau tidur sendiri. Dia menunduk dan berbalik. Tapi sebelum pergi, dia berbisik lirih. Kakak enggak sayang aku ya. Aku tidak menjawab. Karena aku tak tahu harus berkata apa. Sayang? Atau marah? Atau hanya muak dengan semua? Ayah pikir waktu bisa menyembuhkan segalanya. Tari pikir kasih sayangnya bisa menggantikan luka yang mereka buat. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan anak kecil yang bisa dibohongi dengan boneka atau pelukan palsu. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti siksaan psikologis yang halus. Mereka bersikap manis,
Tapi kehadiran mereka adalah racun. Tari terus mencoba menjadi ibu. Nara, mau makan bareng. Ibu masak opor yang kamu suka. Ajak Tari. Berhenti berpura-pura tahu apa yang aku suka. Mereka semakin lelah, dan aku tahu itu. Tapi aku tidak peduli, karena yang lelah sebenarnya adalah aku. Tari akhirnya menangis di depanku. Nara, aku bukan orang jahat. Aku juga manusia. Aku jatuh cinta, dan aku salah. Ucap Tari terseduh. Aku menatapnya. Lama. Kamu jatuh cinta pada suami orang. Lalu kamu bilang itu cuma salah? Tanyaku. Aku minta maaf. Tari memohon. Percuma. Maafmu gak akan mengembalikan keluarga kami. Ujarku lirih. Di malam itu aku sadar. Mereka tak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah mereka hancurkan. Dan aku juga tak bisa terus tinggal di sana, berharap luka disembuhkan oleh waktu. Aku menulis pesan untuk ibu. Memohon untuk menjemputku untuk tinggal bersamanya. Bu, aku ingin pulang. Tolong jemput. Aku lelah tinggal bersama mereka. Tinggal di atap yang sama, membuat lukaku tak pernah sembuh. Aku lelah hidup dengan kebencian. Ibu akhirnya membalas pesanku. Mengabulkan pintaku untuk kembali ke rumahnya. Ia akan datang 3 hari lagi. Lalu aku berkemas. Tak banyak yang kubawa. Hari yang dijanjikan ibu pun tiba. Aku menunggu ibu di teras rumah mereka. Ayah menatapku dari ambang pintu. Kamu yakin mau pergi? Tanya ayah. Ya, aku lelah tinggal di sini. Lalu aku berjalan pergi meninggalkan mereka semua. Meninggalkan luka yang terlalu dalam.